Overall, to be honest, penulis mampu menggambarkan karakter dan segala hal dalam ceritanya dengan jelas. Pemilihan kata yang sederhana menurut saya. Meski ada beberapa hal yang cukup asing karena saya nggak tahu istilah macam apa yang digunakan penulis, but I'm really enjoy while reading this work. Penggambaran Karel dan teman-temannya yang memiliki kemampuan berbeda satu sama lain membuat saya berpikir, apa mungkin ada manusia seperti mereka di dunia? Maybe yeah, but I don't know the fact. Tapi saya juga berpikir bahwa ternyata hidup itu saling bergantung satu sama lain, saling membutuhkan. Seperti halnya saat kamu gak tahu tentang itu dan orang di sekitarmu tahu. Agar menjadi lebih pintar dan banyak wawasan, jangan malu untuk bertanya lebih dulu, oke? Back to the topic. Ada satu, dua atau lebih kata tidak baku yang nyelip di narasi. Mungkin lupa pikir saya. Karena dilihat dari awal pembentukan kalimat pun tak perlu dilakukan lagi. Penulis cukup berpengalaman dalam dunia kepenulisan seperti ini. Satu dialog teks terlewat dan membuat kesalahan kecil di sana. Saya juga menemukan penggunaan tanda elipsis yang kurang tepat. Seperti ini. Dan kalimat lain. Seperti halnya cara penggunaan tanda elipsis yang benar, pada kalimat pertama seharusnya berakhir dengan tanda koma karena penulis menggunakan dialog teks di sana. Lalu, pada kalimat kedua, karena tidak ada kalimat dan dialog yang Karel lakukan adalah sebuah pengenalan diri yang ditujukan pada warga kelas tanpa ada lanjutannya, seharusnya bentuk kalimatnya seperti ini. Mendapat tambahan satu tanda titik sebagai akhiran. Jadi di sini ada tanda 4 titik. Maklum, manusia pasti lupa. Seperti cerita remaja pada umumnya, kisah Karel digambarkan dengan latar lebih sering di sekolahan. Semua hal umum yang dilakukan anak sekolahan pun ada di sana. Yang kuat berkuasa, yang lemah ditindas habis-habisan. Ya, seperti itulah kehidupan anak sekolah. Dari sudut pandang saya, pengenalan tokoh mampu menarik pembaca, dan penulis berhasil membuat saya terus membacanya sampai bab terakhir. Honestly, saya hanya mereview 3 bab awal yang dalam hal ini merupakan hanya bab dengan judul introduce saja. Jadi, saya hanya membicarakan itu, bukan yang lainnya. Mungkin dengan adanya review ini, penulis bisa lebih berhati-hati dan teliti lagi. Tapi saya yakin betul, sebenarnya penulis sudah memahami kaidah kepenulisan yang benar. Terkadang, manusia lebih sering lupa pada hal yang penting dan malah memikirkan apa-apa yang tidak perlu dilakukan. Manusia memiliki satu otak, tapi ribuan atau bahkan jutaan ingatan tersimpan dalam satu organ di kepala. Tertumpuk dan tersusun secara acak hingga mudah menghilang. Lupa adalah sifat dasar manusia, tapi jangan jadikan lupamu sebagai alasan untuk memaklumi segala hal kecil yang memiliki peluang menjadi besar. Jika ada kesalahan dalam pemilihan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi, review ini saya lakukan secara terbuka dan tanpa paksaan. Menurut saya, tanpa ada imbuhan dari orang-orang. Terima kasih dan sampai jumpa di review selanjutnya. Yours sincerely, Z.